Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kembali kepada channel kita, yaitu Jadi Sultan. Ya, gimana teman-teman sekalian, kabarnya baik semua? Jadi pada hari ini saya akan ngebahas tentang pemasangan internet, karena banyak dari teman-teman sekalian nih mempertanyakan bagaimana kok biayanya kok beda dengan yang lain. Jadi bro, teman-teman pahami bahwasanya untuk pemasangan internet ini ada dua buat di HP ya. Yang pertama, kita beli kuota di operator. Di sini saya ada contohnya. Nah, di sini kita ada biaya data ya buat Telkomsel ini dalam jangka 1 bulan. Ya, ada nomor 1 sampai nomor 7. Bisa teman-teman lihat, dan kita ambil yang paling murah dulu ya, nomor 4, itu 3 GB dan 1 GB OMG. Oh maaf, ini kita lihat yang 5 GB ya, 5 GB dan 2 GB. Ini sekitar 48.000. Ini kalau 5 GB 48.000, kita ambil bukan unlimited ya, ini kuota. Jadi kalau 5 GB dan 2 GB ini habis, kita harus beli lagi. Jadi kuota kecepatannya biasanya tergantung pemakaian. Kalau malam nih agak kencang karena jarang orang pakai. Kalau siang nih agak alolat karena banyak orang pakai, mau jaringan 3G atau 4G. Perbandingannya, walaupun di sana 100 Mbps, cuma kan dalam satu kecamatan atau satu daerah itu kurang lebih ada 100 sampai 1000 orang pakai kartu Telkomsel. Jadi kita bagi aja, berarti 0,1 Mbps. Cuman kalau yang makainya cuma 5 orang atau 10 orang, kita kebagian 10 Mbps. Ya, ini yang paling murah. Ini agak murah. Ini 48.000 7 GB. Nah, ini agak paling mahal. Ini 28 GB dan 2 GB OMG dan gratis 600 menit T-Cell. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Buat biayanya 128.000 ya. Jadi kalau 30 GB ini habis, teman-teman harus beli lagi 128.000. Nah, ini buat kartu Telkomsel. Nah, di sini kita ada kartu XL ya, buat yang bulanan. Yang paling murah 800 MB 30.000, yang paling mahal 16 GB 220.000. Masih mahal ini berarti ya. Telkomsel agak lebih murah kalau yang biaya besar. Nah, ini buat yang pertama. Maksudnya apa? Nah, ini kalau buat internetan kita pakai kartu data, nggak usah macam-macam biaya, tinggal beli kartu, tinggal beli pulsa, market, selesai bos internetan. Cuma kalau habis, beli lagi. Maka biaya awal tidak ada, biaya harian yang berat ya. Nah, kemudian buat pemasangan yang kedua, jadi di sini kita memakai namanya sinyal wifi ya, atau wireless fidelity. Buat internetan ini ada dua macamnya juga. Yang pertama, internetan di rumah nih kita menggunakan internet kabel. Yang kedua, buat internetan menggunakan sinyal antena ya. Kita bisa masang antena, jadi nembak satu tempat. Jadi buat internet seperti itu. Buat masang kabel harus dikondisikan ya. Kita sudah coverage dengan tiang Telkom ya. Mau pasang speedy, dari saya sudah coverage ya, alhamdulillah ya kan. Pemasangannya tidak ada biaya di awal, bahkan disebutnya deposit saja. Buat biayanya murah, 200 atau 400.000 tergantung ini salesnya ya. Kalau teman-teman di rumah sudah ada tiang Telkom, nah ini alhamdulillah sekali, jadi bisa coverage ya. Daerah Kota ini sudah semua coverage. Daerah Pandeglang sebagian sudah, cuman yang pelosok-pelosok nih
Buat daerah saya sendiri, daerah Ciamas ya, Ciamas Serang Banten, ini belum coverage, masih di tengah saja. Buat pedalaman belum, maksudnya agak ke dalam ya. Di gunung kita belum coverage tiang Telkom. Tapi buat tiang Telkom telepon sudah coverage. Cuman kan telepon buat apa juga, kita pakai HP. Yang kita pentingkan kan wifi-nya, internetnya ya. Buat harganya pun sangat murah ya. Jadi buat teman-teman bisa baca sendiri ya buat kecepatannya. Nah, seperti ini. Bisa cari iklan sendiri. Buat kabel murah sekali. Yang kedua, pemasangan internet nih selain menggunakan kabel bisa menggunakan namanya antena. Nah, ini biaya yang agak besar. Karena kenapa? Yang buat kami sendiri, buat saya pribadi, ini menawarkan teman-teman, kenapa biaya kok pemasangan besar gitu, kurang lebih 2 jutaan lah ya. Karena menggunakan antena ya, menggunakan antena. Kemudian kalau teman-teman menggunakan tower lagi bisa lebih mahal lagi. Satu stage-nya itu sekitar 1,5 juta per 5 meter ya, atau bahasa kita tower lah. Tower tuh biayanya seperti ini nih ya. Nah, ini namanya tower, ini namanya antenanya. Teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, buat antena nih, buat kami pemasangan internet ini sudah coverage daerah yang kelihatan Gunung Karang ya, Gunung Karang, daerah Pandeglang, Petir, Baros, daerah Serang, Gunung Sari, pada Rincang ya. Kalau Cinangka ke sana belum, karena tower kami di Gunung Karang 1 sama di Gunung Sari. Dari Gunung Sari sudah coverage insyaallah ya. Cuma kalau daerah Tak-Takan karena dia turunan gunung ini dan pohonnya juga banyak, tidak coverage. Sebenarnya coverage, cuman karena banyak pepohonan harus naik tower, biayanya pun sangat besar ya. Kalau kita ambil 30 meter berarti kan sekitar 6 stage, berarti sekitar lahaula ya, sangat besar ya. Kenapa biayanya sangat besar? Bukan sangat besar sih, biayanya cukup besar di awal, tapi di biaya bulanannya agak ringan, walaupun tidak seringan biaya internet kabel, karena internet kabel sendiri kecepatannya berbeda ya. Karena mereka biaya awal nih sudah ditanggung sama pemerintah. Nah, kalau kita nih tidak ditanggung pemerintah, maka biaya ini dijatuhkan kepada pelanggan. Oke, yang pertama kita menggunakan light beam ya. Light beam teman-teman bisa searching sendiri ya di Google. Kalau sini kita menggunakan Bukalapak, karena di Bukalapak jarang ada apa namanya, gangguan, jangan ada keluhan ya. Buat customer service-nya bagus, buat apa namanya, lapaknya juga bagus, pelapaknya bagus ya. Bukan iklan, bukan, cuman selama di Bukalapak ini jarang ada keluhan. Tapi kadang-kala di perjalanan ya ada yang rusak-rusak dikit itu ada. Cuman dari sekian puluh saya pembelian di Bukalapak nih paling cuma sekali dulu tuh, itu pun sebenarnya barang murah. Oke, di sini buat light beam harganya 1 juta ya. Yang paling murah nih 976. Ini baru biaya mesinnya ya, belum biaya ongkirnya. Ongkir nih ke daerah Banten nih sekitar 30 sampai 50 ribuan. Di sini masih 1,5 juta, apa yang paling murah nih 800 ya. Tapi harus ketahui biayanya kurang lebih 1 jutaan. Kita bener ya, 1.100.000. Yang kedua, kita menggunakan yang namanya router untuk memancarkan sinyal. Nah, router ini kita biasa menggunakan router IndiHome karena mereka lebih awet ya. Ini sekitar 250 dan juga 150 ya, tergantung stok yang ada. Maka kita ambil 2.000 lah ya. Berarti sini dari 1.100.000 sama 2.000 berarti sekitar 1.300.000
Nah, di sini juga ada yang 162, 162, 167, 100.000, 200 ya, 300.000. Kita ambil 200.000 lah ya, kurang lebih seperti itu. Ini harus dipahami ya, ini biaya mesinnya, bukan biaya ongkirnya. Biaya ongkir bisa lebih mahal lagi, nggak lebih mahal sih, maksudnya agak mahal dikit lah, sekitar 30 sampai 50.000. Kemudian kita menggunakan RJ ya, RJ kabel, kurang lebih tingkatan panjangnya 20 sampai 30 meter tergantung ketinggian ya. Di sini 4.000 ya, ada yang 5.000, ada yang 8.000 bahkan, tergantung kabelnya ya. Ada yang 5.000, 4.000, 5.000, ada yang 8.000 sama ya. Kita ambil 30.000 ya. Kita ambil 30 meter dikali 5.000, yang paling kita ambil harga tengah saja, 5.000, berarti sekitar 150.000. Biaya yang ada sekarang ini baru berapa, 450, 1.450, maaf. Kemudian buat pemasangan instalasi kita memberi apa namanya, buat pemasangan biasanya 2 orang ya, biasanya 2 orang atau lebih, kadang lebih, tergantung. Jadi karena biaya sangat besar itu kan ya, jadi 1.450.000 kita itu buat biaya mesin saja, kita bendarkanlah 1,5 juta. Kemudian buat biaya instalasi 2 orang, 1 orang 100.000, itu 1.700.000. Makanya kami sebagian marketing memberikan diskon, bukan diskon, apa namanya, gratis 1 bulan. Jadi setelah pemasangan, karena biaya besar maka tidak ada biaya lagi, buat 1 bulan itu gratis. Kemudian buat bulan selanjutnya baru ada biaya bulanan tergantung kecepatan. Jadi 1.700 itu cuma sekedar mesin saja, antena, kemudian kabelnya, router. Gimana kalau saya tidak pemasangan, itu kan harus pakai tiang atau pakai bambu. Nah, kita tidak pakai bambu, kita menggunakan tiang besi antena ya. Biasanya kalau agan-agan berminat, coba saja online ya, cari sendiri. Itu kalau di material kurang lebih 100 ribuan ya, tiang besi. Jadi tiang besi seperti ini ya, bermacam-macam. Kalau kita searching di sana ada yang 80.000, ada yang 120.000, tapi standarnya 100 ribuan ya. Terakhir kali pemasangan bulan yang lalu itu 100.000. Tahu ya, setelah sekarang nih mulai corona dan semacamnya, biayanya akan naik lagi. Jadi 1.700.000 tuh di luar tiang. Makanya ada juga sebagian operator instalasi dia langsung matok 2 juta karena nggak mau ambil pusing, udah 2 juta mau 1 tiang, mau 2 tiang, 3 tiang. Kalau kami tidak, kalau kami di luar itu, jadi 1.700 di luar tiang. Oh gimana kalau saya pakai tower? Ya saya tower saja sudah. Jadi tower dari agen sendiri, jadi pemasangan tinggal instalasi. Gimana kalau tidak pakai tower? Ya kalau tidak pakai tower berarti pakai tiang ya, tiangnya kurang lebih 6 meter, 1 tiangnya 100.000. Gimana kalau 2 tiang? Ya berarti 200.000 lah, berarti 1.900.000. Jadi kalau 1 tiang berarti 1.800.000, seperti itu. Jadi semakin sedikit tiangnya ya semakin tidak ada biaya lagi, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau saya buat jualan voucher? Nah, buat jualan voucher beda lagi, akan bisa searching di internet ya. Itu ada namanya mikrotik. Mikrotik nih biasanya kurang lebih ada yang harganya 500, 800, bahkan sampai 2 juta, kurang lebih seperti itu. Kalau agan mau bisa juga. Jadi setelah pemasangan saya pengen mikrotik, tinggal bilang, kami pun menyediakan. Jadi nanti kami setting
akan cukup menambah kurang lebih 500.000 seperti itu. Itu biaya yang dibutuhkan. Dan buat bulanannya akan bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya buat biaya bulanannya. Ada yang 200.000, ada yang 300, ada yang juga 550. Ini berapa kecepatannya? Jadi kita ambil karena kita nih kadang kala orang nggak ngerti ya, jadi pengen kecepatan tinggi cuman pengen biaya murah ya susah pak. Jadi kecepatan ini cukup segini, cukup cepat dibandingkan kita beli kuota dan semacam yang di awal saya jelaskan. Jadi kecepatan ini murni 2 HP 1 Mbps. Jadi kalau 4 HP berarti 2 Mbps, 8 MB berarti sekitar 4 Mbps. Jadi akan kalau bisa hitung sendiri kenapa biayanya beda dengan internet kabel. Ya beda karena kami menggunakan antena, jadi membutuhkan namanya maintenance. Kami pun kalau ada gangguan itu tidak lebih dari 1 hari, tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Kalau gangguan, biasa gangguan tuh kita biasa habis hujan ya, habis hujan. Gangguan pun sebenarnya bukan karena hujannya, mungkin karena petir, karena elektromagnetik dan sejenisnya. Yang jelas di tower kami pun yang di Gunung Sari dan di Comas ini sudah menggunakan anti petir. Cuman kan kita tidak tahu kondisi yang tidak diinginkan seperti itu. Kami juga ada paket murah meriah, jadi biaya tidak harus 2 juta, tidak harus 1.700.000. Itu bahkan bisa lebih murah. Cuman kita lihat videonya setelah video ini. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau ini bermanfaat, agan-agan bisa share ke teman-teman biar yang tidak coverage internet kabel, daerah Pandeglang ya kan, daerah Ciamas, daerah Darincang, daerah Kabupaten Serang ya, yang banyak yang belum coverage internet kabel, bisa di-share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Smoke weed every day.